Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Sekali lagi nyanyikan bersama-sama. Bagai tanah liat dalam tanganmu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu.
Mari saja kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami angkat penyembahan kami kepadamu saat ini ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapakah kami? Kami boleh ada semua kan anugerah Tuhan. Kami Engkau jadikan, Engkau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Bahkan Engkau menebus kami. Engkau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Engkau lindungi, Engkau bela, Engkau tuntun hidup kami sampai hari ini. Kami merasakan Tuhan sungguh kami ini berharga di mata-Mu. Kami indah dalam pandangan-Mu. Sebab itu Engkau memperdulikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kalau kami masih diizinkan sekali lagi Tuhan, untuk datang menghampiri-Mu dalam penyembahan kami. Ku takkan lupa kasih-Nya. Nyanyikan bersama. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih-Nya, besar kasih Allah pada kita. Amin. Mari kita terus mengingat kasih kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Amin. Sekali lagi nyatakan, ingat kasih Tuhan bagi kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya selamatkanmu. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Amin. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Boleh kita angkat tangan kita sama-sama. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Sekali lagi, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku.
Besar kasih Allah pada kita. Amin. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi katakan. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Besar kasih setiamu ya Aba. Kasih-Mu luar biasa buat kami. Kasih-Mu seperti fajar yang terbit setiap pagi. Kasih-Mu selalu memancar, menyegarkan, menghangatkan hidup kami. Oh, kami bersyukur Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudara sendiri nyanyikan. Janji-Mu, oh seperti fajar di pagi hari. Mengalir, menyinari hidup kami. Menyegarkan jiwa kami. Wow, cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Ya Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh haleluya. Angkat hatimu nyanyikan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rasakan kasih-Mu. Seperti sungai yang mengalir, menyejukkan hati kami di pagi ini. Seperti fajar yang terbit dalam hidup kami. Demikian kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Tidak pernah habis dalam hidup kami. Engkau baik, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Terima kasih Aba Bapa. Pagi ini berfirmanlah kepada kami. Nyatakan isi hati-Mu. Biarlah kami seperti murid yang duduk diam di hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan. Berikan telinga seorang murid yang selalu mau dengar-dengar akan firman-Mu. Dan urapi kami supaya kami bukan hanya tahu, tapi kami diberi kuasa untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dan setiap kami diubahkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin, amin. Nah sahabat Worshipers yang dikasihi Tuhan, saya ingin sharing dari Mazmur 103 kali ini. Ya, firman Tuhan dari Mazmur 103, saja kita membaca bersama-sama ayat demi ayat dan kita renungkan. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku,
Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Saudara, seringkali dalam hidup kita mengalami masalah, beban, lelah, letih, lesu ya. Mau bangun juga rasanya berat, mau memuji Tuhan apalagi. Saudara dikasih Tuhan, seperti Raja Daud kita belajar. Dia bahkan memerintahkan tubuhnya. Dia berkata kepada tubuhnya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bless the Lord, oh my soul. Dia perintahkan tubuhnya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Kita kadang harus perintahkan tubuh kita. Bangun, ayo pujilah Tuhan. Hai segenap jiwaku, hai segala sesuatu, segenap batinku. Pujilah Tuhan. Itu perintah. Dan kita punya otoritas untuk memerintah diri kita. Kalau kita lelah, bangkitkan. Semangat kita harus bangkit. Perintahkan diri kita. Bangun, pujilah Tuhan. Amin. Ayat yang kedua kita baca. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Garis bawah ini bikin highlight buat saudara. Jangan lupakan kebaikannya. Ini pesan Tuhan pagi ini juga lewat nyanyian yang tadi saja kita nyanyikan. Ya, ku takkan lupa kasihnya itu. Jangan pernah lupakan kasih kebaikan Tuhan. Kasihnya luar biasa, setinggi langit. Kasihnya luar biasa, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kita tuh biasanya, ya manusia cenderung mengingat hal yang buruk. Kalau ngalami keadaan yang buruk, waduh kita ingat, kita lupa kebaikan Tuhan. Padahal kalau dihitung kebaikan Tuhan dalam hidup kita tuh jauh lebih banyak. Tapi manusia suka lupa kalau yang baik. Tapi kalau yang buruk, diingat. Makanya demikian perilaku manusia terhadap orang lain gitu. Kebaikan orang itu tuh bisa-bisa jarang diingat. Tapi kalau sekali orang itu berbuat hal yang gak baik, itu yang diingat terus. Kita gak boleh demikian, saudara. Saya percaya kita bukan anak-anak Tuhan yang demikian. Kita adalah orang yang selalu mau ingat kebaikan Tuhan. Bagaimana dengan kebaikan orang lain? Percayalah, kebaikan orang lain itu kebaikan Tuhan buat saudara dan saya. Tapi Tuhan pakai orang lain sebagai salurannya. Jadi semua itu kebaikan Tuhan. Jangan lupakan. Never forget His goodness. Ya, ini ya, ingat terus. Kebaikan Tuhan banyak sekali. Tapi kalau kita baca, ini salah satu beberapa contoh kebaikan yang Raja Daud ungkapkan. Di ayat yang ketiga kita baca. Dia yang mengampuni segala kesalahan. Dia mengampuni kesalahan saudara. Kalau dihitung banyak kesalahan kita. Banyak kesalahan kita. Even satu hari coba hitung kesalahan saudara. Berapa kali bikin salah. Banyak, terlalu banyak. Tapi Tuhan itu baik. Dia mengampuni kesalahan. Dan kemudian dikatakan. Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Dan dia masih mau menyembuhkan saudara. Kalau ada yang pagi ini menyaksikan, mengikuti dan sudah sakit. Minta dia Tuhan penyembuh kita. Dia masih mau menyembuhkan kita. Katakan amin. Ayat yang keempat kita baca. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia menebus kita dari lubang kubur. Kita yang harusnya binasa. Kita harus mati kekal selama-lamanya. Tapi Tuhan tebus kita, dia yang mati. Tuhan harus mati dan dikuburkan. Tapi pada hari ketika dia bangkit supaya dia menang atas maut. Dan dia memberikan Anda dan saya kemenangan. Jadi dia udah tebus kita. Rasanya kalau kita lihat dari 3 yang disebut tadi sudah waduh. Gak mungkin saya bisa lupakan kebaikan Tuhan. Terlalu besar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Lanjut ayat yang keempat. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Percayalah, coba kita bisa pegang kepala kita. Di kepala kita ini ada mahkota. Mahkota itu bernama kasih setia dan rahmat Tuhan. Kasih setia dan rahmat. Ingat terus kenapa ditaruh mahkota di kepala. Supaya kita ingat bahwa kita beroleh kasih setia Tuhan. Kita mendapatkan rahmat dan kebaikan Tuhan. Amin. Ayat yang kelima, terakhir kita renungkan. Baca sama-sama 3, 4. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Hasrat itu biasanya sesuatu yang belum diutarakan.
Hasrat itu biasanya baru ada dalam hati. Tuhan tuh begitu sama orang yang dikasih. Baru hasrat aja. Dia sanggup puaskan itu untuk Anda dan saya. Sebab dia sangat baik. Lalu dikatakan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dia selalu membaharui. Ayat Alkitab ini luar biasa. Ini sebuah kiasan. Kita dibaharui seperti burung Raja Wali. Gak peduli usia saudara berapa. Dia renewed, diperbaharui. Kenapa? Raja Wali itu kalau gak sampai usia tertentu, ya 30 tahun dia tuh udah terbang udah susah. Bulu-bulu terlalu berat. Kukunya udah mau nangkap hewan udah sulit. Ya itu Raja Wali pada usia itu usia kritis dan dia either dia akan mati atau dia bangkit kembali. Itu Raja Wali. Jadi biasanya dia akan naik ke tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi itu dia akan mengambil waktu berdiam. Pertama-tama dia mulai patahkan kuku-kukunya, dia cabutin. Ya. Paruhnya mungkin udah mulai sulit, cabut kukunya. Sampai dia mungkin sudah mulai, akhirnya dia bertahan sampai kukunya tumbuh. Setelah kukunya tumbuh, dengan kuku itu dia mulai membuat supaya paruhnya itu menjadi baru lagi. Paruhnya diketok-ketokkan sampai itu rontok. Lalu dengan kuku itu dia mulai mencabuti, dengan paruh yang baru dia mencabuti bulu-bulunya. Bulu-bulunya dicabut sampai tumbuh bulu yang baru. Dan itu butuh proses. Kadang-kadang melewati proses itu menyakitkan, gak enak. Tapi Tuhan kemudian membaharui kita setelah melewati proses. Sama dengan Raja Wali. Setelah melewati proses panjang, maka Raja Wali itu jadi muda lagi. Dia akan bisa sanggup hidup 30 tahun berikutnya. Itu Raja Wali. Saudara dikasih Tuhan, demikian pun kita. Ayat ini menggambarkan dia membaharui masa mudamu. Seperti Raja Wali yang tua jadi muda lagi, segar. Karena banyak di hadirat Tuhan. Diam kita di hadirat Tuhan. Kita banyak di hadiratnya, diproses, diubahkan, dibaharui. Tuhan mau membaharui masa muda Anda dan saya seperti burung Raja Wali. Supaya kita bisa naik lagi terbang tinggi. Dan kita terus memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Saya pernah menulis lagu dari bagian ayat ini. Berdasarkan Mazmur 103. Semua alasan kenapa kita harus mengucap syukur. Ya. Saya ajak kita nyanyikan nyanyian ini. Sebelum saya berdoa buat saudara. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sahabat Rusipus yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ingat segala kebaikan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Apapun keadaanmu saat ini Tuhan mau memberkati saudara. Tuhan mau menolong saudara. Tuhan selalu setia. Setia kebaikannya, kasihnya. Karena itu mari saat ini datang di hadapan Tuhan. Sambil mungkin kau mengangkat tanganmu, taruh tangan di dada.
Ucapkan setiap permohonan doamu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Saat ini Engkau mendengar setiap permohonan doa. Tuhan Yesus membaca setiap tulisan dalam chat ataupun kolom komen yang kami buat. Tuhan membaca, Tuhan mendengar setiap permohonan kami. Saat ini ulurkan tanganmu Tuhan atas setiap anak-anakmu di rumah-rumah dimanapun mereka berada. Kasih-Mu mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Biarlah pemulihan terjadi bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih Engkau sangat baik, sangat baik. Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau memulihkan setiap keadaan kami. Engkau memberkati kehidupan kami berlimpah. Tuhan, terima kasih. Biarlah dari mulut bibir ini naik segala pujian syukur buat Tuhan. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Kami menyembah-Mu seumur hidup kami. Mari sahabat Usipers dimanapun Anda berada. Anda mengikuti ini, angkat kedua tanganmu. Katakan segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Angkat tanganmu, katakan ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sahabat Worshipers, saya mau bacakan kesaksian dari Shena Gaby. Ya, Shena Gaby. Shalom Pastor Williar, saya mau bersaksi. 1 minggu yang lalu cucu saya bayi umur 8 bulan demam tinggi. Dirawat di rumah sakit, diagnosa infeksi paru, sesak nafas. 3 hari kemudian diagnosa tambah sakit DBD. Wow. Perutnya membesar, trombositnya turun sampai 6.000. Oh, ini bayi 8 bulan ya. Hari kelima di rumah sakit kondisi kritis. Napas lemah. Dokter segera transfusi darah dan tes swab PCR karena mau dirujuk ke rumah sakit besar untuk di NICU atau ya NICU ya. Ini khusus untuk bayi, ICU untuk bayi. Hasil swab ternyata positif COVID. Wow. Saya menangis di kamar. Saya buka YouTube untuk pujian penyembahan dan berdoa. Saya menemukan lagu oleh Bilur Yesus. Ya, ini lagu yang Tuhan berikan kepada saya dalam program pada waktu itu oleh Bilur Yesus. Saya terus menyanyikan pujian itu terus dan terus sambil berdoa. Tuhan Yesus sungguh luar biasa, mujizat kesembuhan terjadi. Transfusi darah berhasil, rujukan ke rumah sakit sampai penanganan dokter suster di ruang ICU atau NICU. Semua berjalan lancar. 3 hari di NICU, cucu saya sudah sembuh. Trombosit sudah normal dan sudah tidak di ruang NICU lagi. Sekarang cucu saya sudah di rumah, sudah sehat, sudah negatif dari COVID. Semua karena kasih karunia Tuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Cucu saya sudah disembuhkan. Puji Tuhan, haleluya. Kalau orang lain ditolong Tuhan, saudara juga pasti ditolong Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu.
membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha Tuhan sudah datang untuk kali yang kedua, oleh berkat dari Allah Bapa, Anak dan Allah Roh Kudus. Yaitu berkat di dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Yang Anda tabur adalah bagian penting untuk membangkitkan lebih banyak lagi sahabat worshipers di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda.